Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi alladzi ja'ala Allahu lin-nasi birisalatihi makhraja wa ala alihi wa ashabihi alladhina nattakhidhu minhum lidinina manhaja. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari apa yang telah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang makharijul huruf, tentang tempat keluar huruf. Huruf di sini adalah huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf yang ada di dalam bacaan Al-Qur'an. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang dua makharijul huruf, yaitu makhraj al-jawf, kemudian makhraj al-halq. Di kesempatan kali ini insyaallah akan kita bahas satu makhraj, yaitu makhraj al-lisan. Yang mana makhraj al-lisan ini dia merupakan makhraj yang paling banyak dikeluarkan darinya huruf hijaiyah daripada makhraj-makhraj yang lainnya. Sehingga dia terbagi beberapa tempat makhrajnya. Makhraj al-lisan dia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu lisan, lidah yang paling belakang, yaitu pangkal lidah. Kemudian makhraj al-lisan yang bagian tengah, lidah yang bagian tengah. Kemudian makhraj al-lisan yang bagian ujung. Dan yang keempatnya adalah makhraj al-lisan yang bagian tepi, pinggir atau sisi lidah. Sehingga mungkin akan kita bagi pembahasan makhraj al-lisan ini di kesempatan kali ini menjadi beberapa bagian, beberapa video. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk makhraj al-lisan yang bagian pertama akan kita bahas, yaitu bagian pangkal lidah. Ya, yaitu bagian lidah yang paling belakang. Lidah atau al-lisan yang paling belakang ini, makhraj pangkal lidah ini, dia adalah lidah yang paling dekat dengan tenggorokan. Ya. Dari tempat lidah ini keluar 2 huruf, ya, yaitu huruf kaf dan huruf qaf. Ya. Huruf kaf dan huruf qaf. Kita bahas huruf qaf dulu. Huruf qaf, makhraj dari pangkal lidah ini, caranya adalah dengan menaikkan pangkal lidah ke arah langit-langit. Menaikkan pangkal lidah yang bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan itu, dinaikkan ke atas langit-langit, mengarah ke langit-langit, sehingga terdengar suara huruf qaf dengan tebal. Makhraj huruf qaf ini di beberapa kaum muslimin ada beberapa kesalahan dalam mengucapkannya. Ya. Huruf qaf, pengucapan huruf qaf dengan dinaikkan pangkal lidah itu, ya, tidak disertai dengan keluarnya udara atau angin. Seperti misalnya membaca kha, khi, ku, itu tidak benar. Atau di antara kesalahan mengucapkan huruf qaf juga adalah membaca huruf qaf, ya, itu bukan dengan pangkal lidah, tapi berlebihan sampai ke tenggorokan. Sehingga membacanya tidak sempurna. Karena bukan pada tempatnya. Seperti membaca
qa, qi, qu, qo, qi, qu. Nah ini tidak pas, tidak sempurna pengucapan makhrajnya. Karena dia makhrajnya bukan di pangkal lidah. Ya, dia menjadi makhraj di tenggorokan. Tenggorokan atas atau tenggorokan tengah. Dan itu tidak benar. Ya, karena qaf makhrajnya ada di pangkal lidah, di lidah yang bagian belakang, tidak sampai ke tenggorokan. Ya, itu qaf. Jadi pangkal lidah dinaikkan ke langit-langit. Ya. Dan kalau bisa disentuhkan ke daging langit-langit atas bagian belakang. Ya. Pas di bagian lunaknya. Ya. Qa, qi, qu, baq. Kemudian di antara kesalahan membaca huruf qaf juga adalah terlalu mengandalkan monyongnya bibir. Ya. Karena seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di video yang sebelumnya, ya, qaf ini termasuk huruf ya, yang ditulis dengan tulisan Latin. Apabila ditulis dengan tulisan Latin dengan huruf O. Ya. Sehingga bacaan kita orang Indonesia membaca huruf O itu kebanyakan dengan memonyongnya bibir O. Nah, ini ditulis tulisan Latin itu dengan huruf O. Sehingga kita mengucapkannya pun dengan cara orang Indonesia mengucapkan dengan huruf O. Dan ini untuk bacaan huruf hijaiyah yang benar tidak seperti itu. Karena sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, di video sebelumnya kita jelaskan bahwasannya bacaan vokal huruf Arab, huruf hijaiyah yang akan dirangkai dalam bacaan Al-Quran itu hanya berharakat fathah, kasrah, dan dhammah. Ya. Fathah, kasrah, dan dhammah. Fathah dengan membuka mulut, A. Kasrah dengan turun bibir bawah, I. Dhammah dengan memonyongkan kedua bibir, U. Jadi tidak O. Ya. Ketika fathah, dia bacanya fathah buka mulut, Q. Jadi tidak terlalu mengandalkan bibir yang monyong. Membacanya jadi Q. Jadi tebalnya suara huruf qaf biar berbeda dengan huruf kaf nanti, itu bukan dengan monyongnya bibir. Ya. Karena ketika membaca huruf qaf dengan fathah itu bukan dengan monyongnya bibir, tapi dikembalikan ke makhrajnya, yaitu apa? Dengan pangkal lidah yang dinaikkan ke langit-langit. Suara qaf yang tebal itu dengan dinaikkan pangkal lidah ke langit-langit. Ya. Ketika fathah buka mulut, berarti makhrajnya ada dua, yaitu makhraj pangkal lidah dan makhraj al-jawf. Ya. Makhraj al-lisan yang ada di pangkal lidahnya dan makhraj al-jawf yang sudah kita bahas panjang lebar di video sebelumnya. Baik, ini huruf qaf. Qa, ti, qu, baq. Ya. Qa, ti, qu, baq. Ya. Kemudian selanjutnya huruf kaf. Ya. Yang kedua dari makhraj pangkal lidah ini adalah huruf kaf. Sebenarnya makhraj huruf kaf ini, ya, beberapa ulama ya memberikan perbedaan dari makhraj huruf qaf. Dia tidak dimasukkan ke pangkal lidah. Namun karena berdekatan pangkal lidahnya huruf kaf dan huruf qaf, maka ulama sebagian mereka menyatukan huruf kaf dan qaf itu satu makhraj, yaitu pangkal lidah. Kalaulah bukan karena seperti itu, ya, maka dia tersendiri. Qaf makhraj sendiri, kaf makhraj sendiri. Ya, tapi karena berdekatan, sangat berdekatan makhraj huruf qaf dan kaf, maka ulama menjadikannya satu, yaitu makhraj qaf dan kaf ada di pangkal lidah. Kita bahas huruf kaf. Huruf kaf, makhraj huruf kaf itu sebagaimana kita sebutkan tadi, yaitu di pangkal lidah bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan, itu dinaikkan ke arah langit-langit juga, sama seperti huruf qaf. Bedanya di mana? Kalau qaf pangkal lidahnya itu dinaikkan ke arah
daging langit-langit atas yang bagian belakang, ya, yaitu yang di pada juntayan amandelnya, ya. Sedangkan huruf kaf, pangkal lidahnya itu dinaikkan, diarahkan hampir ke tengah langit-langit atas, ya, hampir ke tengah langit-langit atas, yaitu posisi pangkal lidahnya itu diarahkan, disentuhkan ke antara daging lunak dan antara daging yang keras, atau yang antara daging dan antara tulang langit-langit atas mulut di bagian belakang. Itu huruf kaf. Nah, di antara perbedaannya juga huruf qaf dan kaf adalah kalau qaf dia ketika sukun diqalqalahkan, sedangkan kaf tidak. Ya. Kemudian qaf itu dia tebal suaranya, ya, karena pangkal lidah. Setiap huruf yang bersumber dari pangkal lidah yang dinaikkan ke langit-langit itu dia akan menjadi tebal suara yang keluar. Sedangkan kaf tidak. Ya. Kemudian di antaranya lagi perbedaan qaf dan kaf adalah kalau qaf itu dia tidak bernafas, sedangkan kaf ada sisipan nafas ketika mengucapkan huruf kaf. Sehingga membaca huruf kaf itu disertai dengan hembusan nafas. Ka, ki, ku. Tetapi ingat, khusus untuk huruf kaf dan juga nanti ada huruf ta, membaca huruf kaf dan nanti huruf ta juga, itu nafas yang keluar tidak berlebihan. Tidak ghulu, tidak berlebihan pengucapan hurufnya, nafasnya. Ya. Ketika dia berharakat fathah dan berharakat kasrah dan berharakat dhammah. Jadi saya ulangi, pengucapan huruf kaf yang disertai dengan nafas, ya, itu tidak berlebihan nafasnya ketika dia berharakat fathah, kasrah dan dhammah. Ya. Berbeda dengan pada saat dia menjadi sukun huruf kaf tersebut. Ya. Berbeda nafas yang keluar, ya, dari pada saat dia diucapkan dengan berharakat fathah kasrah dhammah dengan pada saat dia sukun. Ya. Jadi volume nafas yang keluar mengiringi suara pengucapan huruf kaf itu berbeda banyaknya ketika fathah kasrah dhammah dan ketika dia sukun. Jadi membaca huruf kaf itu bukan ketika fathah kasrah dhammah atau berharakat, dia tidak berlebihan seperti misalnya membaca ka, ki, ku, itu terlalu berlebihan nafasnya. Ya. Berbeda pada saat dia sukun, ya, baru dia nafas yang keluar memang lebih dominan. Ya. Ak. Nah, itu baru benar. Ketika pengucapan dia tidak sukun atau berharakat fathah kasrah dhammah, ya, maka dia tidak berlebihan nafasnya. Bukan seperti membaca ka, ki, ku. Tapi ada nafas yang keluar, tapi tidak banyak. Ya. Ka, ki, ku. Cukup seperti itu. Seperti kita membaca huruf Latin, ya, abjad Latin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ya, seperti itu sama. Ketika dia berharakat fathah, kasrah dan dhammah, bacanya ka, ki, ku, bukan ka, ki, ku dengan berlebihan. Ya, ini di antara pembahasan huruf kaf. Kenapa seperti itu bacaannya berbeda? Ya, ketika berharakat fathah, kasrah, dhammah dan juga ketika berharakat sukun berbeda volume nafas yang keluar. Ya, kenapa? Karena huruf kaf ini, ya, selain dia memiliki nanti, ya, sifat nafas, dia juga punya sifat tertahannya suara. Sehingga pada saat dia berharakat fathah, kasrah, dhammah, ya, dia mengeluarkan dua sifat ini berbarengan. Sifat tertahannya pengucapan huruf dan sifat keluarnya nafas ketika mengucapkan huruf. Nah, ini berbarengan sehingga tidak boleh salah satu dari dua sifat ini ada yang diunggulkan atau yang dilebihkan. Dia harus berbarengan sehingga pengucapan tidak mungkin bisa dengan nafas yang berlebihan. Ka, ki, ku. Ya. Dia harus ada juga di situ sifat yang lain, yaitu sifat tertahannya suara ketika mengucapkan. Ya. Jadi nafas tidak bisa dominan di sini.
Berbeda pada saat dia sukun. Pada saat sukun dia tidak berbarengan pengucapan dua sifat ini pada huruf kaf ini. Dia disebutkan secara bergiliran, yaitu dengan cara tertahan dulu suara yang mau diucapkan, baru setelah itu baru dikeluarkan nafasnya. Ak, ak, sehingga suara nafasnya memang sangat terasa kentara. Ya, berbeda pada saat dia berharakat fathah, kasrah, dhammah tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini huruf qaf dan kaf, yaitu bersumber dari pangkal lidah. Ya, yaitu kita sudah masuk ke makhraj al-lisan, lidah yang sudah kita bagi menjadi 4, pangkal lidah, tengah lidah, ya, ujung lidah dan tepi, pinggir atau sisi lidah. Ya. Ini yang pertama adalah makhraj pangkal lidah. Baik. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, pemirsa budiman. Kita praktekkan cara pengucapan huruf qaf maupun huruf kaf. Ya, saya baca, coba diperhatikan nanti. Q, sambil naikkan pangkal lidahnya. Q, qi. Ya, turunkan bibir wa karena makhraj al-jauf. Turun bibir wa karena dia kasrah. Qu. Namun ketika mengucapkan fathah, kasrah, dhammah maupun yang lainnya, tetap dengan makhraj aslinya itu pangkal lidah. Dinaikkan ke arah langit. Qo, qi, qu, baqu. Qu, qa, qani, qaquna. Ingat, tetap hindari monyongnya bibir pada saat dia bukan dhammah. Pada saat dia bukan dhammah, hindari monyong bibir. Karena makhrajnya bukan dari bibir yang dimonyongkan, tapi dengan pangkal lidah. Qo, qi, qu, baqu. Qu, qa, qani, qaquna. Minal muqni. Maqi, qa, qani, qa. Sekali lagi. Qa, qi, qu, baqu. Qu, qa, qani, qaquna. Minal muqni. Maqiqa, qaniqa. Kemudian huruf kaf. Ingat, huruf kaf ketika dia fathah, kasrah atau dhammah berharakat, dia tidak berlebihan nafasnya. Kecuali pada saat dia sukun, baru dia suara nafasnya memang terasa lebih. Kaki, kubak. Jadi ketika sukun, dia tahan, baru nafas yang keluar. Ya. Kaki, kubak, kukang, kani, kakna. Minal mukni, makika, kanika. Ini pembahasan pangkal lidah. Ya. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tengah lidah. Lidah bagian tengah. Ya. Lidah bagian tengah ini keluar darinya 3 huruf, yaitu huruf jaish. Ya. Jaish itu jim, ya, dan shin. Jim, ya, dan shin. Taib. Tiga-tiganya keluar dari tengah lidah. Caranya adalah dengan menaikkan tengah lidah ini, ya, bukan pangkal, bukan ujung, tapi tengah, itu ke arah langit-langit. Kalau tadi yang pangkal lidah dinaikkan ke arah langit, itu makhraj pangkal lidah. Sekarang makhraj tengah lidah itu dinaikkan ke arah langit-langit juga. Ya. Perbedaannya apa antara jim, ya, dan shin ini? Kalau jim, makhrajnya tengah lidah dinaikkan ke langit-langit dengan cara ditempelkan tengah lidah tersebut ke tulang langit-langit atas. Ya. Tulang langit-langit tengahnya itu yang di atas. Ya, mulut, langit-langit mulut yang atas. Nah, itu ditempelkan jimnya. Ja, ji, ju, baj, dari tengah lidah. Aj, ja, ditempelkan dan tidak bernafas. Karena jim tidak memiliki sifat bernafas nantinya. Ya. Jadi jim tengah lidah yang dinaikkan ke langit ditempelkan, lengket kalau bisa, tetapi tidak bernafas.
ketika mengucapkannya. Jadi setelah dia lengket tengah lidah, itu lepasnya tidak dihembusi nafas. Ja, ji, ju. Bukan ja, ji, ju. Bukan juga ja, ji, ju. Itu diiringi nafas. Sedangkan jim tidak bernafas. Itu jim. Kemudian ya. Ya, apa perbedaannya dengan jim? Ya, sama tengah lidah yang dinaikkan ke arah langit-langit, namun tidak menempel. Ya, tidak menempel ke tulang tersebut, tapi diarahkan saja, ya, ngambang tengah lidahnya itu, tapi tidak menempel. Kalau jim tadi menempel, bahkan kalau bisa lengket. Ya, tidak menempel. Ngarah tengah lidah ke langit-langit, namun tidak menempel dan juga tidak bernafas. Kalau jim tadi menempel, tidak bernafas. Kalau ya tidak menempel, tidak bernafas. I, ai, ya, yu, bai. Ya, yu, bai. Tidak ditempelkan. Kalau ditempelkan susah mengucapkan huruf ya nanti. Jadi dia ngambang, tetap diarahkan ke langit-langit. Mulai dari tengah lidah yang diarahkan ke sana. Kemudian perbedaannya dengan jim apa? Sama-sama, tengah lidah juga sama. Tapi yang shin yang ketiga shin, dia tengah lidah mengarah ke langit-langit, ya, tidak menempel ke langit-langitnya seperti huruf jim, namun dia bernafas. Ya, jadi saya ulangi, jim makhrajnya tengah lidah diarahkan ke langit-langit, menempel, tidak bernafas. Sedangkan ya diarahkan ke langit-langit, tidak menempel, tidak bernafas. Adapun huruf shin yang ketiga, dia makhrajnya tidak menempel tapi bernafas. Itu perbedaan dari tiga huruf ini. Jaish, jim, ya, dan shin. Dan huruf shin, nafas huruf shin, dia memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh sifat-sifat yang lainnya. Yaitu nafas yang keluar untuk huruf shin ini, nafasnya hanya di area mulut saja. Menyebarnya banyak di area mulut saja. Tidak banyak yang keluar dari mulut. Nah, itu cara pengucapan nafas huruf shin. Sha, shi, shu, bukan sha, shi, shu. Tidak, itu berlebihan. Itu makhraj huruf shin. Ya. Kemudian di antara kesalahan dalam membaca huruf shin, dia memulai bacaan huruf shin dengan monyongnya bibir dulu, dan ini tidak tepat. Sebagaimana kita ucapkan dan sering kita ulang-ulang pembahasan ini tentang masalah makhraj al-jawf tadi. Jadi setiap makhraj yang berharakat fathah, kasrah, dhammah, setiap huruf yang berharakat fathah, kasrah, dhammah, dia sudah otomatis padanya ada makhraj al-jawf, yaitu posisi mulut. Fathah buka mulut, kasrah turun bibir bawah, dhammah monyongkan bibir. Nah, ketika shin berharakat fathah, tidak dimonyongkan mulutnya, karena dia fathah bukan mulut. Ya, kenapa? Karena makhrajnya bukan bibir yang dimonyongkan, tapi tengah lidah. Gunakan tengah lidah, fokus di tengah lidah yang diarahkan ke langit-langit dan menafaskan tengah lidah tersebut di area mulut. Sebarkan nafasnya di area mulut, tidak banyak keluar dari mulut. Sha, shi, shu. Ya, kalau dhammah baru dimonyongkan, silakan. Karena memang ketika dhammah seluruh huruf itu dimonyongkan. Ya. Nah, jadi ketika dia fathah, sha buka mulut dari tengah lidah dinafaskan dalam mulut, shi turun bibir bawah kasrah, ya, dari tengah lidah dinafaskan dalam mulut, kemudian shu baru dimonyongkan bibirnya. Kemudian ketika sukun bagaimana caranya? Makhrajnya seperti apa posisi mulut? Tidak gimana-gimana. Karena dia hanya fokus ke tengah lidah saja. Dikembalikan ke makhraj aslinya, yaitu tengah lidah yang dinaikkan ke langit-langit dan disebarkan udara dalam mulut. Ash. Jadi posisi mulut tidak muka, tidak turun bibir bawah, tidak monyong. Ash. Ya, fokuskan ke makhraj aslinya, yaitu tengah lidah. Baik, kita coba untuk praktekkan 3 huruf ini, yaitu yang ada pada makhraj tengah lidah ini. Jaish, jim, ya, dan shin. Ja, ji, ju, baj. Ju, jan, jani, jajna. Minal mujni,
majija, janija. Tidak bernafas. Kalaupun susah untuk menghilangkan nafas, mungkin karena kebiasaan logatnya sehari-hari di daerahnya, maka setidaknya dalam membaca Al-Quran, ya, dia memiliki bacaan khusus huruf tersebut, jangan diberi nafas. Kalaupun masih bernafas, ya jangan terlalu banyaklah nafas yang diucapkan, ya, seminimal mungkin untuk kita hindari, karena bukan cara pengucapan huruf jin dengan nafas. Kemudian ya termasuk huruf yang mudah diucapkan, tinggal naikkan tengah lidah, diarahkan ke langit saja, tidak bernafas. Ya yi yu bay, yu ya yi ya ni ya ina minal muini, ma yi ya yi ya ni ya. Kemudian makhraj berikutnya yaitu huruf shin, tadi dinafaskan di area mulut, tidak perlu dengan monyongnya bibir, ya, tengah lidah dinaikkan ke langit-langit, mengambang, tidak perlu disentuhkan, ya, dan juga tidak perlu dimonyongkan bibir, dinafaskan di daerah mulut saja. Sya, ambil dari sya, jangan monyong dulu, ya, karena dia tidak dhammah. Sya fathah, sya, shi, shu, baru monyong dhammah. Shu, bash, posisi mulut tidak kemana-mana. Ya. Sya, shi, shu, bash, shu, shan, shani, shashna, minal mushni, mashi, shan, shani, sha. Saya ulangi dari awal. Jaji, jubaj, jujan, jani, jajna, minal mujni, majijan, janija, yaji, yubay, yuyayani, yayna, minal muini, mayayani, ya. Shashi, shubash, shushan, shani, shashna, minal mushni, mashi, shan, shani, sha. Taib. Demikian pembahasan untuk kali ini, ya, kita sudah bahas mulai dari pangkal lidah, kemudian tengah lidah. Adapun pembahasan selanjutnya nanti yaitu pembahasan di tepi lidah, ya, atau pinggir lidah atau sisi lidah, dan juga pembahasan ujung lidah yang paling banyak huruf lidah ada pada ujung lidah. Nanti insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Ya, demikian dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.